Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Dinda Rahma dengan NRP terakhir 1010, kelas geotomografi A. Sini saya akan melanjutkan terkait penugasan cross-hole travel time tomografi, yang dimana di sini case-nya yaitu menggunakan model Mood-Diapir. Baik, langsung saja saya share screen. Untuk soal nomor 2 ini, eh, untuk tahapan tahapan atau stepnya itu hampir sama dengan eh, soal nomor 1. Jadi di sini kita akan mengubah hanya parameter tertentu untuk mengubahnya menjadi model mood diapir. Untuk skripnya di sini tuh tidak jauh beda juga dengan soal nomor 1. Jadi di video ini saya langsung saja untuk copy dan sedikit menjelaskan terkait perbedaan dari skrip soal nomor 1, apa yang perlu diubah. Sini kita import saja library-nya, sama ya seperti soal nomor 1. Yang digunakan library-nya yaitu Matplotlib untuk visualisasi plot, kemudian ada NumPy untuk pengoperasian matematika, dan beberapa modul PyGimli yang digunakan untuk inversi dan pembentukan mesh. Lalu kita run. Setelah itu eh, langkah pertama yaitu kita adalah setup geometrinya. Nah, untuk case soal nomor 2 di sini, kita geometrinya di sini eh, akan membuat model mood diapir. Jadi beda dengan soal nomor 1 yang kita di mana kita membuat model lingkaran atau anomali dalam borehole sejumlah 5. Sekarang di sini kita akan membuat model mood diapir. Sini saya coba copy lalu run di file baru biar terlihat. Nah, untuk pH spacing di sini itu dia jarak antar borehole-nya, kemudian pH length-nya di sini atau kedalaman setiap borehole-nya itu ada 40 meter, sensor spacing-nya 2,5 meter atau jarak antar sensor di borehole-nya itu 2,5. Jadi ini dari sini sampai sini itu sama ya seperti soal nomor 1 skripnya. Jadi di sini kita juga menggunakan sensor sebanyak 15. Nah, yang membedakan adalah di sini. Di sini kita akan membuat model diapirnya. Nah, untuk model diapirnya di sini kita eh, menggunakan menggunakan fungsi eh, dari modul Word, geometri modul Word. Nah, di sini itu kita bisa membuat model Modiapir sesuka kita atau yang sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk untuk gambar modelnya di sini eh, kita asumsikan
untuk bentuknya di sini dengan angka sebagai berikut, di mana eh, di atas permukaan atau dekat permukaan itu dia tuh lebih lebar, sedangkan yang di bawah itu agak sedikit lancip. Jadi eh, bentuknya itu nantinya seperti mood ya. Kemudian di sini juga ini hampir sama dengan skrip sebelumnya. Jadi kita menggunakan geometri Word di Appear, lalu juga kita menggunakan eh, node, yaitu kita nantinya akan menambahkan titik sensor node ke dalam geometri agar bisa masuk ke mesh. Oke, langsung aja kita run. Ini sambil menunggu run, saya jelaskan sedikit juga terkait atau mereview sedikit juga terkait eh, mesh forward di sini. Kita menggunakan quality 34 dan juga area atau ukuran maksimum luas selnya itu 0,25. Hmm, berikut hasil model Modiapir. Di sini sebenarnya masih untuk script ini saya rasa masih kurang ya, karena outputnya itu menurut saya juga masih belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan eh, belum juga terlihat seperti Mutiapir ya. Ini sudah saya eh, coba berulang kali untuk dan dibantu dengan AI juga untuk menghasilkan Mutiapir yang saya inginkan, tapi eh, untuk saat ini saya masih belum berhasil, dan eh, model terdekat yang hampir sama dengan Mutiapir menurut saya dari hasil trial dan error yang saya lakukan adalah hasil seperti ini. Baik, selanjutnya lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu kita akan membuat sintetik data. Nah, di sini sudah ada scriptnya, jadi saya copy terlebih dahulu, lalu saya paste di sini. Nah, di sini kita akan membuat forward modeling synthetic travel time data generation. Untuk scriptnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Di sini kita parameternya sama, yaitu noise levelnya itu 0,0015 hingga 10 pangkat min 5 ya. eh Ya, sama saja seperti sebelumnya. Lalu kita run. Di sini memakan sedikit waktu ya untuk menghasilkan output dari mesh forward modeling. Oh, maaf, data synthetic format modeling bukan mesh.
Nah, nah, berikut untuk hasil outputnya. Sini untuk hasil synthetic travel time data witness-nya seperti ini dengan titik-titik atau warna hijau di sini itu dia menunjukkan variasi waktu tempuh antara purple kiri dan juga kanan. Selanjutnya kita masuk ke inversi. Nah, di sini inversinya kurang lebih juga cukup sama. Saya copy terlebih dahulu. Nah, di sini untuk eh, refinement-nya atau faktor penyusunan grid-nya ini saya samakan dengan script sebelumnya, itu menggunakan 0,25. Kemudian eh, untuk pembuatan grid strukturnya sebagai awal untuk inversi itu juga saya samakan dengan script sebelumnya. Sini menggunakan inversi mesh dengan modul PyChimli Mesh Tools, kemudian divisualisasikan dan eh, posisi sensornya pun juga divisualisasikan. Kemudian di sini kita merunning inversinya. Di sini saya samakan juga dengan script sebelumnya. Secondary nodes-nya itu saya pakai 3. Kemudian ada regularization-nya. Sini lalu kita inversi dan kita di sini juga akan menampilkan eh, C kuadrat atau C square misfit, yaitu eh, parameter yang digunakan untuk ukuran kesesuaian antara data observasi dan hasil modelnya. Jadi nanti kita run. Sini juga makan waktu cukup lama untuk runnya, karena ini dia melakukan inversi sampai eh, inversi dengan iterasi ya. Nah, di sini sensornya juga sama kan. Seperti sebelumnya itu saya menggunakan 15 sensor, source dan receiver. Kemudian kita selanjutnya akan tunggu hasil G-Misfit. Jadi untuk hasil G-Square Misfit itu sambil menunggu, dari literatur yang saya baca itu nilai idealnya itu 1. Nah, untuk nilai lebih dari 1 dia itu modelnya itu masih kurang cocok. Nah, untuk nilai kurang dari 1 itu modelnya juga terlalu fit atau mungkin overfitting gitu ya. Jadi idealnya itu ada di tengah-tengah, yaitu 1. Dia dianggap paling sesuai lah dengan tingkat noise-nya. Ini hasil inversion grid
juga sensor. Oke, sambil menunggu, mungkin bisa copy script selanjutnya. Sini kita akan memvisualisasikan true model atau forward dengan inversi, hasil inversinya. Nah, ini sama ya kayak soal nomor satu. Jadi kita bandingkan hasilnya antara true model dan juga inversion result. Nah, untuk true modelnya di sini kita kan eh, menggunakan model yang multi-appear, sedangkan yang soal nomor satu itu tadi kan kita menggunakan model 5 lingkaran. Jadi untuk pergantiannya seperti itu. Lalu, hmm, ini sepertinya masih akan memakan waktu yang cukup lama.
Mhm. Baik, saya lanjutkan karena ini untuk inversinya cukup lama ya, jadi mungkin saya bisa tunjukkan untuk hasilnya, sebelumnya yang saya telah lakukan. Nah, hasilnya seperti ini. Dia true model untuk mutiapirnya seperti ini, dan inversion result-nya juga seperti ini. Sini eh sini terdapat garis abu-abu di sini, ini merupakan jalur iPad-nya. Jadi di sini kita dapat melihat gambar lintasan sinarnya di setiap source dan receiver, data Crosswell. Kemudian lanjut ke tahap terakhir, yaitu kita akan menampilkan coverage dan rate-nya. Nah, untuk coverage dan rate di sini juga tidak jauh berbeda skripnya. Hanya saja kita menggunakan model dengan model Multiapir sebelumnya. Sini sama, kita juga akan membuat figur dan eksis pada hasil. Untuk ukurannya di sini kita 6 kali 8. Kemudian di sini kita juga menggunakan MGR show coverage. Sini untuk dia fungsi bawaan dari PyChimly untuk menampilkan coverage map. Sini kita pakai sama menggunakan warna hijau, dan ya, coverage itu dia itu menggambarkan berapa banyak sinar yang melewati tiap sel di model inversi. Lalu di sini ada kayak sedikit tambahan ya terkait eh, percobaan fungsi bawaan Travel Time Manager. Jika fungsi bawaannya itu gagal, jadi dia akan membuat visualisasi alternatif. Alternatifnya di nomor 2 ini. Kemudian sini ada bagian opsional juga terkait tambahan repeat agar lebih jelas. Jadi di sini dia akan menggambar ulang lintasan repeatnya eh, agar lebih jelas. Jika fungsi Kemudian jika fungsi ini tidak tersedia, maka dia akan mencoba mengakses atribut internalnya melalui ini. Artinya dia beberapa versi PyChimly nanti itu dia akan menyimpan tanda dalam mgr.race atau mgr Raypad. Nah, oke, yang terakhir yaitu kita akan menampilkan posisi sensor baik sumber maupun receiver, dan menunjukkan plot posisi sensor. Untuk hasil coverage dan repeatnya di sini seperti ini hasilnya.
Dengan sumbu X ini dia jarak antar borehole dan juga sumbu Y ini ada depth-nya. Titik-titik hitam yang di samping borehole ini dia itu merupakan posisi sensornya. Kemudian garis-garis hitam di sini itu dia merupakan eh, lintasan sinar antar borehole. Nah, untuk warna hijau di sini dia itu menunjukkan seberapa baik area tersebut tercover oleh repet. Nah, di sini untuk area yang banyak itu di daerah tengah sini dia eh, banyak lintasan, jadi eh, cukup tercover di coverage mapnya. Jadi hasil inversinya akan lebih baik dibanding dengan area yang tanpa lintasan atau yang warna putih ini. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait cross hole travel time tomografi. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.